Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab nerangake sesuci. Jadi kitab yang pertama dalam Ghoyat wa Takrib atau pembahasan pertama dalam kitab Ghoyat wa Takrib itu kitab bersuci. Jadi bersuci itu nanti penjelasannya. Jadi secara umum bersuci ada dua, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Almiyahu utawi piro-piro banyu allatika ya juzu kang wenang opo at-tadhiru sesuci biha kelawan allati iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Pembahasan yang pertama dalam kitab Toharo itu tentang air. Nah, jadi air yang boleh digunakan bersuci itu ada 7. Ma'us samai suici iku banyu udan. Nah, yang pertama air hujan. Jadi air yang boleh dipakai atau digunakan untuk bersuci yang pertama air hujan. Wa maul bakhri lan kaping pindhone iku banyu segara. Wa maun nahri lan kaping telune iku banyu bengawan. Wa maul bi'ri lan kaping papate iku banyu sumur. Wa maul aini lan kaping limone iku banyu sumberan. Wa ma'u salji lan kaping 6 iku banyu es. Wa ma'ul bardi lan kaping 7 iku banyu embun. Nah, ini. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama ma'u sama atau air langit, air hujan. Jadi air hujan itu otomatis bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air samudra atau air laut boleh digunakan untuk bersuci, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis bisa. Bahkan kadang pesisir pantai itu banyak kotorannya, soalnya ya tadi airnya kemutlakan sucinya itu mutlak karena jumlahnya saking banyak. Kemudian yang ketiga itu banyu bengawan. Nah, banyu bengawan atau banyu sungai. Kalau di sini kan ada Bengawan Solo, ada Sungai Brantas. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya air sumur. Nah, itu jelas bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air dari mata air. Seperti air terjun, itu kan air dari mata air. Jadi kalau air dari mata air itu biasanya umumnya di daerah pegunungan. Kalau tidak pegunungan ya tidak ada. Kalau ada di bukan daerah pegunungan berarti itu dari wilayah pegunungan. Biasanya seperti itu. Kemudian banyu es atau banyu salju. Kalau di wilayah yang bersalju itu bisa saljunya dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketujuh itu air embun. Jadi air embun yang biasanya keluar malam sampai pagi hari itu. Dengan pagi hari biasanya ada air yang nempel di daun-daun, di rambutan. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Sumal miyahu mongko kari-kari utai banyu. Iku ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira werna. Tahirun suci iku banyu suci, mutahirun tur kang nyucikake, ghairu makruhin hale ora makruh. Apa istimaluhu gunakake tahir. Wa utai tahirun ghairu makruhin al maul mutlaku iku banyu mutlak.
Jadi air itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dalam sifat mensucikannya, air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tohirun mutahirun wairu makruhin. Jadi air yang suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan untuk bersuci, yaitu atau disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak ya seperti tadi, air hujan, air laut, air bengawan, air sumur, air dari mata air salju, air embun, itu mutlak. Wa tahirun lan kaping pindhone iku banyu suci. Mutahirun tur kang nyucake. Makruhun kang makruh apa istimaluhu nggunakake tahir. Wa huwa utai tahirun mutahirun makruhun alma'u iku banyu. Al-musyammasu kang den panasake srengenge. Kemudian ada lagi yang kedua, itu tohirun mutahirun makruhun istimaluhu. Jadi air suci mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Jadi sifatnya makruh. Makruh itu masih boleh dipakai. Jadi makruh digunakan untuk bersuci atau disebut dengan ma'ul musyammas. Jadi air tadi, ketujuh air tadi itu kalau misalkan ditaruh di wadah, kemudian dipanaskan matahari, nah, itu makruh digunakan untuk bersuci. Kalau diminum ya bikin anyang-anyangan malahan kan gitu. Jadi maul musyammas itu air yang suci, sifatnya juga bisa mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Wa tahirun lan kaping telune iku banyu suci. Wa mutahirin kang ora nyucake li ghairihi maring liyane tahir. Wa wa utai tahir alma'u iku banyu almustamalu kang wis den gunakake suci. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima sebab barang kholato kang nyampuri hu ing ma minat tahirati bayane saking pira-pira perkara kang suci. Kemudian bagian yang ketiga itu air suci mensucikan, air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi air suci mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, disebut air mutlak. Kemudian yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci, disebut dengan ma'ul musyammas atau air musyammas. Kemudian yang ketiga itu air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalkan kita wudhu, kemudian tetesan wudhu tadi itu kita taruh di wadah, misalkan kita tadongi lah dengan wadah. Nah, air tetesan wudhu tadi itu tidak bisa digunakan untuk berwudhu lagi. Kalau diminum boleh. Ini kan tentang untuk dipakai bersuci. Itu namanya maul mustakmal. Jadi air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci itu air mustakmal atau maul mustakmal. Atau lagi air yang dicampuri dengan barang yang suci lainnya. Contoh misalkan kopi. Jadi wedang kopi, wedang teh, wedang susu,
terus yang campuran extra jos, campuran soda itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, biarpun airnya suci. Sudah campuran kopi nggak bisa dipakai untuk wudhu, kemudian teh nggak bisa dipakai wudhu, kemudian apalagi misalkan air mineral boleh, tapi kan terlalu mahal. Jadi itu ada sifat pemborosan di situ. Wa maun najisin lan kaping papate iku banyu najis. Wa utawi maun najisin alladzi iku banyu halat kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Wa haule utawi alladzi dunal kullataini iku kurang rongkola. Aukana utawa ana apa alladzi kullataini iku rongkola. Fatawayyaru mongko nuli owah apa alladzi. Kemudian yang keempat itu air najis. Jadi air najis itu air yang terkena najis yang kurang dari 2 kola. 2 kola itu 218 liter atau 220 literan lah tuh, untuk lebih amannya. Jadi air yang kurang dari 2 kola itu kalau terkena najis otomatis najis. Nah, najisnya ya lihat najisnya. Kalau misalkan kotoran apa ini cicak itu kan dimakfu, masih hukum makfu. Kalau cepat-cepat dihilangkan. Kalau ayam itu sudah najis itu. Jadi kalau kurang dari 2 kola terkena kotoran atau terkena najis itu otomatis najis. Atau misalkan 2 kola atau 218 liter lebih kemudian terkena najis dan berubah. Nah, perubahan di sini itu akan ada 3, ada perubahan warna, rasa dan bau. Jadi air yang terkena najis itu otomatis ada baunya nggak enak, warnanya juga berubah, rasanya juga berubah. Nah, adapun untuk rasa itu ya nggak perlu kita mencicipinya, nggak perlu. Otomatis najis bagaimana rasanya kan nggak usah dicicipi. Tapi rasanya harus tahu rasanya, tidak. Itu sudah tahu seperti itu kok dirasakan kan ya enggak. Betul. Wal kulatane utai rongkola khomsumi ati ritlin iku 500 kati bil Baghdadi lawan katine bangsa Baghdad takriban ing dalem kira-kirane fil asohi ing dalem kaul kang luwih sahih. Nah, tadi jadi berhubung yang mengarang kitab itu daerah Irak sana, jadi ukurannya ya jelas ukuran ritel. Jadi yang dimaksud 2 kola itu coro ukuran ritel Baghdad itu 500 ritel, bukan liter tapi ritel, 500 ritel. 500 liter ya, ritelnya itu ada yang mengatakan pendapat setengah liter, berarti ini 250 liter tuh. Tapi hitungan ulama sekarang itu 218 liter, ada yang mengatakan lebih, tapi untuk lebih amannya ya enak lebih. Karena kalau pas 2 kola itu misalkan dibuat wudhu diambil kan kurang otomatis, jadi lebih amannya itu lebih. Nah, ukuran apa itu, ukuran kolam kalau
218 liter itu 60 cm persegi ukurannya, memang kecil karena kadang kebiasaan kita orang-orang desa itu kalau buat jeding itu kan besar, bahkan dikasih rumah-rumahan itu lebih, malah ada yang panjangnya 1,5 meter, lebarnya sekitar 80 cm, terus dalamnya 1 meter, ya itu sudah lebih 2 kula lebih. Kenapa ukuran 2 kula itu 60 cm persegi. Faslun utawi iki iku fasal. Wa julutul maitati utawi pira-pira kulite bathang. Tadhuru iku bisa suci ditibagi sebab den sama. Ila jildul kalbi kejaba kulite asu. Wal khinziri lan celeng wa malan hayawan tawalada kang lahir apa ma minuma saking karone kaleb lan khinzir. Au min ahadima utawa saking salah suwijine kaleb lan khinzir. Wa azmul maitati utawi balunge bathang, wasyaruha lan rambute bathang najisun iku najis ilal adamiyah kejaba bathange anak Adam. Nah, setelah pembahasan air, kemudian fasal selanjutnya itu menjelaskan tentang bangkai. Jadi kulit bangkai ini yang perlu digarisbawahi, itu kulitnya saja, bukan terus dalamannya dikonsumsi, tidak, kulitnya saja. Nah, sucinya kulit ini itu bukan untuk dikonsumsi, bukan, tapi untuk dipakai yang lain, misalkan untuk terbangan, untuk beduk dan lain sebagainya. Jadi kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Jadi samak itu apa itu? Kalau dalam kitabnya kan dikasih cuka dalam keasaman yang sesuai, akhirnya kulit itu awet, enggak gampang membusuk gitu. Ada yang mengatakan godong sider, saya juga kurang tahu pasti, tapi ada penyamaan kulit itu, ada di daerah manapun ada. Makanya kalau kurban itu biasanya kan ada yang menerima kulit dari kurban, biasanya otomatis bisa kecuali kulitnya anjing dan babi. Jadi kulit anjing dan babi itu tidak bisa disamak karena sifatnya najis. Atau kulit dari anak anjing dan babi, atau anak dari salah satunya. Maksud anak dari salah satunya itu misalkan kan ada anjing kawin sama anjing, babi kawin sama babi, ada anjing kawin sama kambing misalkan, otomatis anaknya itu tadi hukumnya ikut hukum anjing tadi. Kemudian yang perlu diketahui lagi itu apa? Tulang dari bangkai. Tulang dari bangkai itu najis. Terus bulu dari bangkai itu juga najis. Jadi tulangnya ya najis, bulunya ya najis. Makanya kalau buang bangkai tikus ya otomatis harus pakai lapisan, kayak apa, plastik, apa, kertas. Yang penting nggak meresep. Kalau meresep ya tetap najis, nanti dibasuh itu aja. Tuh. Nah, kemudian yang tidak najis itu apa? Manusia.
di bangkai manusia itu tidak najis. Tulang belulangnya manusia juga tidak najis, rambutnya manusia juga tidak najis. Kalau hilal adami ini sifatnya mutlak, tidak memandang agama. Jangan terus kalau bukan Islam ya najis, bukan. Ini yang dimaksud najisnya orang musyrik itu najis karena tidak beriman, bukan terus tubuhnya najis, bukan. Jadi pemahaman seperti itu harus diluruskan, sehingga kadang nggak boleh masuk masjid. Ini kasihan, siapa tahu mereka masuk masjid gara-gara masuk masjid mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh masuk karena najis, ya tidak. Yang najis itu artinya tubuhnya sifatnya tetap suci. Jadi tubuh manusia itu walaupun sudah mati tetap suci. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.